memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2. Selama ini dari Indonesia Merdeka, NTT dianaktirikan. Kita baru merasakan adanya kemerdekaan di zamannya Pak Jokowi. Jadi pilihlah pemimpin yang mau melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi saat ini sudah membangun dan sedang membangun. Jadi jangan salah pilih pemimpin yang akan merusak proses pembangunan itu. Nanti kita yang rugi. Kita minta dengan hormat, rubah citra DPR. Kembalikan citra DPR menjadi wakil rakyat, bukan wakil partai. Setuju? Itu hanya bisa terjadi kalau Gerindra yang menang. Itu hanya bisa terjadi kalau pasangan Capres-Cawapres nomor 2 yang menang. Kalau pasangan Capres-Cawapres nomor 2 kalah, maka DPR akan tetap menjadi wakil partai. Kalau DPR menjadi wakil partai, maka bantuan seroja contohnya berantakan. Kalau DPR wakil partai, makanya bansos COVID berantakan semua. Di bulan Agustus ini, tak ada bendera lain selain bendera merah putih. Tak ada bendera yang sakral selain bendera merah putih. Bukan bendera One Piece yang berkibar. Hanya bendera merah putihlah yang layak dan yang berkibar di bulan Agustus ini. Inilah wujud kecintaan kami terhadap merah putih. Inilah wujud kecintaan kami terhadap negara Republik Indonesia ini. Dan inilah bentuk hormat kami yang mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur di medan perang untuk membela tanah air Indonesia. Lapor Jenderal. Sebelumnya kami izin. Kami lebih percaya kepada tukang kayu, Jenderal, daripada percaya dengan Jenderal. Maaf, Jenderal. Dengan kebijakan-kebijakan Jenderal yang kayak Gombal Mukio, yang beladus ramutu, dia nggak pro dengan rakyat. Ada apa dengan Jenderal? Maaf, Jenderal. Untuk kali ini, kami tetap mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kami. Tapi itu hanyalah wujud kami untuk mengenang jasa para pahlawan. Tapi kami sudah tidak percaya lagi dengan Jenderal. Ternak Mulyono yang menjadikan Jenderal semua menduduki yang sekarang ini. Ternak Mulyono lah yang mengangkat Bapak, mengangkat Jenderal untuk posisi yang sekarang ini. Tapi kenapa, Jenderal? Bajingan itu maling uang rakyat, Jenderal. Bajingan itu koruptor. Mana janjimu akan merampas dan mengesahkan undang-undang perampasan dari para koruptor? Kau malah membebaskan, Jenderal. Apakah itu yang dinamakan pro dengan rakyat? Bapak Joko Widodo itu orang partai. Berharap kepada Jenderal. Supaya Jenderal satu-satunya orang yang bisa mendukung undang-undang perampasan hasil para koruptor. Tapi mana? Mana? Jenderal malah membebaskan maling uang rakyat. Apakah itu yang disebut pimpinan? Carilah kebijakan. Mana janjimu, Jenderal? Pendapat Anda kalau Ambalat dikelola bersama oleh Indonesia dan Malaysia? Ternyata tukang kayu lebih berani dari seorang jenderal. Ibaratnya ada maling mau masuk rumah kita, tapi malingnya kita ajak makan bersama. Lucu emang. Katanya NKRI harga mati, lah digertak dikit, malah langsung ngajak kerjasama. Jika memang Laut Ambalat 100% wilayah NKRI, kenapa harus takut konflik? Ini soal kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia loh. Untuk persoalan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong, Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikan. Saudaraku sebangsa setanah air, ada hal yang sangat mengejutkan, terlalu sangat mengejutkan. Ya. Saudara-saudara kita yang berasal dari warga
16% dan 24% tentu saja akan bersukaria begitu ya. Tentu saja mereka bersukaria karena mereka merasa sudah berhasil mempengaruhi dan mengendalikan watak pemikiran presiden begitu ya. Dan saya berharap sejak kemarin hingga hari ini presiden kita sedang berbenah begitu. Saya sangat-sangat berharap presiden kita sedang berbenah diri, sedang merenungi kembali keputusan apa sebenarnya yang telah dibuatnya kemarin. Karena memang benar amnesti dan abolisi itu adalah hak prerogatif, hak istimewa sang presiden. Benar sekali, sangat terlalu benar. Tapi belum pernah ada sejarahnya, ceritanya seorang presiden memberikan baik itu amnesti maupun juga abolisi terhadap terduga, tersangka, apalagi terpidana korupsi. Belum pernah. Artinya ini yang pertama kali dan terjadinya di Republik Indonesia. Sehingga saya katakan presiden kita memang sang pemberani sejati. Dia berani memerdekakan koruptor. Presiden kita memang sosok yang sangat hebat. Hebat sekali. Dia hebat menjilat ludahnya sendiri. Yang kemarin dengan suara yang begitu lantang, menggelegar, memecah angkasa, dia menyerukan, saya mendukung RUU perampasan aset koruptor. Kalau kita telisik ke belakang, dia juga pernah dengan suara yang lantang, saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Lalu keputusan yang terjadi hari ini jelas berbenturan langsung dengan apa yang dia sebut mengejar koruptor sampai ke Antartika dan mendukung RUU perampasan aset koruptor. Suatu benturan yang terlalu sangat ekstrim menurut saya. Dan inilah alasannya kenapa saya katakan presiden kita adalah sungguh-sungguh sang pemberani sejati. Dia berani memerdekakan koruptor. Presiden kita Jenderal Prabowo Subianto adalah sungguh-sungguh sosok yang hebat. Dia hebat menjilat ludahnya sendiri. Bahkan rasa-rasanya belum kering ludahnya, sudah dijilatnya lagi. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah, saya kemudian bertanya-tanya, apakah statement yang diserukan oleh presiden kita ketika mengatakan saya akan mengejar koruptor bahkan sampai ke Antartika merupakan sinyal terhadap para koruptor? Hei kalian para koruptor, ingat, kalau korupsi jangan lari ke Antartika. Korupsi saja, nggak apa-apa. Nanti datang ke rumah saya malam-malam, tinggal kita deal-dealan. Intinya kalian jangan lari ke Antartika. Kalau lari ke Antartika nanti saya buru, saya kejar. Jadi jangan lari ke Antartika. Datang saja ke rumah saya malam-malam. Beliau juga pernah ngomong, kalau takut mengaku datang ke rumah saya malam-malam. Apa maknanya? Apa artinya? Apa maksudnya datang ke rumah saya malam-malam? Apakah datang ke rumah saya untuk kita ngopi bareng sambil mendiskusikan bagaimana deal-dealan, bagaimana pembagian yang merata, ataukah datang ke rumah saya malam-malam dengan maksud dan tujuan yang lain? Yang tentu hanya bisa dijelaskan oleh presiden kita. Bagaimana saudara-saudara? Nah, saat ini kita sedang berkoordinasi untuk agenda demo yang ketiga. Mendesak DPR agar segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset koruptor menjadi undang-undang. Agar itu menjadi payung hukum bagi pemerintah dan bagi institusi penegak hukum
Lalu keluar keputusan ini. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kita harus angkat tangan, pasrah, menyerah. Artinya kemarin yang dikatakan presiden kita akan mengejar koruptor sampai ke Antartika hanyalah omon-omon. Artinya kemarin yang dikatakan presiden kita, saya mendukung RUU perampasan aset koruptor, hanyalah omon-omon. Saya masih ingat di momen kampanye 2014 dan 2019. Salah satu isu yang marak kita temukan adalah isu antek asing. Bahkan ketika itu presiden kita Jenderal Prabowo Subianto yang masih tampil sebagai rivalnya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Beliau sendiri pun dalam sebuah kampanye secara terang-terangan berteriak, "Hai kalian-kalian antek asing." Sekarang menjadi tanda tanya serius bagi kita, bagi rakyat Indonesia. Siapa sebenarnya antek asing itu? Apakah presiden kita saat ini sudah menjadi antek asing? Kita nggak tahu, biar dia sendiri menjawab. Nah, yang menjadi tanda tanya adalah, apakah dia lupa bahwa mayoritas rakyat Indonesia yang telah memilih dia, yang telah mendudukan dia di singgasana kursi manis Presiden Republik Indonesia, juga telah menitipkan harapan besar ke atas pundaknya tentang pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu. Apakah dia lupa bahwa harapan besar mayoritas rakyat Indonesia yang telah memilih dia, mendudukan dia di kursi manis singgasana Presiden Republik Indonesia, agar melanjutkan nawacita, cita-cita pembangunan Indonesia sentris, pembangunan yang merata, tidak hanya berfokus kepada satu wilayah saja, atau kepada wilayah Jawa saja, tapi pembangunan yang merata, apapun konsekuensi politiknya, berani dia ambil seperti yang telah dilakukan oleh presiden terdahulu, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang mana itu yang menjadi alasannya hingga hari ini mayoritas rakyat Indonesia masih mencintainya, bahkan masih mengharap-harapkan kehadirannya. Apakah presiden kita saat ini, Jenderal Prabowo Subianto, akan berani mengambil segala konsekuensi, segala resiko, resiko politik atau resiko apapun untuk melanjutkan keputusan-keputusan berani, keputusan-keputusan yang merakyat, yang tidak hanya berfokus kepada satu daerah saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote bisa merasakan ada sentuhan negara, ataukah tidak? Tentu saja ada akun-akun bodong, manusia-manusia pengecut yang bersembunyi di balik akun bodong akan melancarkan pertanyaan mereka, rakyat yang mana, rakyat yang mana. Saya nggak perlu terusik dengan komentar kalian, dengan tanda tanya kalian. Saya nggak perlu terganggu dengan itu. Kenapa? Karena saya tahu persis bahwa kalian berasal dari warga 16% dan warga 24%. Yang mana menurut saya suara kalian itu nggak dipakai. Suara kalian tidak memiliki legitimasi sebagai suara rakyat. Itu hukum demokrasi. Suara terbanyak haruslah yang diterima, diakui, dan dihormati sebagai suara rakyat. Maka suara kamilah, kami yang telah memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, yang memiliki legitimasi sebagai suara rakyat. Sehingga ketika kami menyampaikan aspirasi tertentu dengan mengklaim itu sebagai aspirasi rakyat, legitimasinya ada. Itu hukum demokrasi. Suara terbanyak haruslah yang diterima, diakui, dan dihormati sebagai suara rakyat. Selain suara mayoritas itu, tunggu dulu. Bukan berarti suara kalian tidak termasuk aspirasi rakyat. Bukan berarti kalian tidak diakui sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Tapi kalian tidak berhak mengklaim bahwa apa yang kalian sampaikan itu merupakan aspirasi rakyat. Jadi saya, Kristianto Yen Oni, sebagai salah satu aktivis yang sangat vokal mendorong RUU perampasan aset koruptor ini agar disahkan menjadi undang-undang,
keputusan Presiden Jenderal Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong merupakan sebuah pukulan yang begitu teramat dahsyat di hati saya. Ini sebuah pukulan yang sama sekali di luar dugaan. Suatu pukulan yang sangat menghancurkan hati nurani sanubari saya. Ada apa dengan presiden kita? Ada apa dengan Jenderal Prabowo Subianto? Saya sudah dari dulu-dulu bersuara karena saya melihat ada gelagat politik yang tidak wajar. Saya melihat ada satu gelagat politik yang tidak benar dan tidak bisa dibenarkan. Yaitu saya melihat ada upaya yang begitu progresif dari presiden kita, dari pihak presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto untuk mendekati pihak-pihak yang kalah dalam pertarungan Pilpres 2024. It's okay, kita akui bahwa itu merupakan upaya-upaya menjalin silaturahmi demi membangun rekonsiliasi politik, demi merajut persatuan untuk menghentikan segala kegaduhan di masyarakat. Kegaduhan yang terjadi pasca perbedaan pilihan di momen Pilpres 2024. It's okay, kita coba memahami, kita coba memaklumi bahwa ini merupakan lahir dari sebuah niat yang baik, sebuah niat yang mulia. Upaya-upaya pendekatan yang dilakukan dari pihak presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto terhadap kubu yang kalah Pilpres lahir dari sebuah niat yang baik, niat yang mulia. Dan sebagai rakyat yang baik, wajib kita apresiasi. Sudah semestinya kita apresiasi. Tapi naluri saya bicara bahwa ini bukan sesuatu yang normal. Ini bukan sesuatu yang benar. Bahwa ada niat terselubung yang hanya bisa dijelaskan oleh presiden kita. Dan hanya Tuhan saja yang maha tahu segala-galanya. Ketika saya mulai mencoba mengutarakan keresahan saya ke publik melalui video-video yang saya unggah ke kanal YouTube saya, teman-teman sesama pendukung pemerintahan Prabowo Gibran mulai membuli saya, mulai meragukan kredibilitas saya. Apakah saya ini serius mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, ataukah saya ini ditunggangi oleh pihak lain untuk membentur-benturkan presiden dan wakilnya? Jangan-jangan saya cuma dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memecah belah Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto dan Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Saya mulai dibully. Dan hari ini dengan dikeluarkannya keputusan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong menjadi bukti bahwa memang sudah ada perpecahan, keretakan, atau pecah kongsi antara Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto dan wakil presidennya. Tapi kemarin statement wakil presiden menyatakan bahwa keputusan presiden tersebut sudah melalui kalkulasi yang sangat matang. Bagaimana dengan itu? Oke. Tapi saya punya argumentasi untuk membantah itu. Seorang wakil presiden secara etika politik, etika profesi, karena dia adalah wakil presiden, sangatlah tidak etis ketika dia menjawab pertanyaan publik yang mana jawabannya itu bentrok atau berbenturan dengan keputusan sang presiden. Menurut saya, kita perlu cermat mengamati statement Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka ketika dia katakan bahwa keputusan presiden tersebut tentu sudah melalui kalkulasi yang sangat matang. Saya tidak melihat ada tanda-tanda bahwa keputusan tersebut telah melalui rembukan antara presiden dan wakilnya. Saya tidak melihat tanda-tanda itu dari statement Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jadi saya pikir wajar sekali sebagai manusia, saya coba membaca ke sana bahwa keputusan memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada
Tom Lembong merupakan keputusan sepihak yang secara diam-diam saja dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto, di luar sepengetahuan wakilnya. Tapi kan Presiden punya hak prerogatif. Dia tidak wajib memberitahukan sebuah kebijakan, sebuah keputusan kepada wakilnya. Masa iya seperti itu? Masa seorang presiden boleh semena-mena membuat keputusan sendiri tanpa ada sebuah rapat diskusi dengan wakilnya, dengan kementerian-kementerian yang mungkin ada kaitannya dengan sebuah kasus? Masa iya? Masa iya? Dan saya boleh katakan, saya yakin keputusan Presiden Jenderal Prabowo Subianto itu tidak diketahui oleh wakilnya. Saya yakin keputusan Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto tersebut baru diketahui oleh wakilnya ketika itu muncul di media. Saya meyakini itu. Nah, mari kita coba-coba amati. Ada kejadian Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, berjalan beriringan dengan Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto, sementara wakil presidennya diabaikan berjalan di belakang. Saya awalnya tidak terlalu gubris dengan itu, karena saya coba memaknai itu bahwa hal tersebut merupakan sebuah adab yang sedang ditunjukkan oleh Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka terhadap rakyat Indonesia. Gambaran adab bahwasanya orang muda wajib menghormati orang tua. Sehingga Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah orang muda memberi kesempatan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah orang tua itu untuk berjalan di depannya. Saya awalnya coba memahaminya seperti itu. Tapi ternyata itu tidak selesai sampai di situ. Masih ada kelanjutannya. Kejadian kemudian adalah Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang juga adalah anak kandung daripada Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDIP, berjalan di atas karpet merah, beriringan mendampingi Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto. Sementara wakil presidennya diabaikan berjalan di belakangnya. Gambaran apa yang bisa kita lihat di situ? Apakah kita masih bisa melihat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang normal-normal saja? Ataukah itu menunjukkan bahwasanya ada satu gejala yang mesti kita lihat dan sikapi secara serius? Saya secara pribadi menanggapi hal tersebut sebagai sebuah gejala yang tidak main-main. Kenapa? Karena dua kejadian ini beriringan dengan gejolak isu maksulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan juga isu ijazah palsu. Ini beriringan, berjalan bersama-sama. Jadi bagaimana kita menafsirkan ini? Sebelum keputusan amnesti dan abolisi bagi Hasto Kristianto dan Tom Lembong, Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto sempat menjumpai Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Solo. Selepas pertemuan dengan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, keputusan ini keluar. Saya coba membaca, saya coba menduga bahwa ini adalah sebuah trik yang secara licik dimainkan oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto. Agar kemudian ketika keputusan amnesti dan abolisi ini dikeluarkan, publik akan mengira bahwa keputusan tersebut sudah atas kesepahaman dengan Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo.
Semacam ada sebuah trik yang sangat licik dimainkan. Dan benar saja ada yang beropini bahwa dalam jumpanya dengan Bapak Jokowi sudah memperbincangkan terkait keputusan amnesti dan abolisi itu dengan Bapak Jokowi. Kenapa ini penting? Karena yang memenangkan Prabowo Subianto menjadi presiden adalah pendukung Jokowi. Mayoritas rakyat Indonesia hingga hari ini masih mencintai Insinyur Haji Joko Widodo. Rakyat berbondong-bondong memenangkan Prabowo Subianto, mengikuti gelagat kecondongan Insinyur Haji Joko Widodo, mendukung Prabowo Subianto. Itu faktanya. Mau seperti apapun argumen yang coba diutarakan untuk membantah ini, faktanya memang begitu. Tentu saja pada momen transisi ada hal-hal yang dititipkan, ada warisan yang telah dititipkan kepada presiden kemudian, yaitu Jenderal Prabowo Subianto. Sehingga saya rasa berkoordinasi memang penting. Ada pihak-pihak yang tidak senang melihat kedekatan Jenderal Prabowo Subianto dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Lantas apakah kalian yang harus bisa akrab dengan presiden? Apa kapasitas kalian? Pak Said Didu misalkan, saya ini mendukung Prabowo 2 kali dulu. Iya betul sekali Pak, tapi kan Prabowo kalah. Artinya apa? Dukungan kalian gak ada guna untuk Prabowo Subianto. Dukungan kalian gak ada hasil. Dukungan kalian terhadap Prabowo Subianto gak ada artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian berada di barisan pendukung Prabowo Subianto 2014-2019, apakah kalian mendukung dia secara cuma-cuma? Tidak ada anggaran kampanye yang digelontorkan untuk mendukung segala kampanye yang kalian lakukan. Nggak usah munafik. Artinya apa? Keberpihakan kalian terhadap Prabowo Subianto, kampanye-kampanye yang kalian lakukan mendukung Jenderal Prabowo Subianto pada momen Pilpres 2014-2019, kalian dibayar. Kalian tidak mendukung Prabowo Subianto secara cuma-cuma. Tidak seperti kami, pencinta Insinyur Haji Joko Widodo. Lain. Ketika kami sudah memutuskan, maka yang nampak adalah militansi kami. Apapun resikonya. Makan tidak makan. Ada anggaran, tidak ada anggaran. Laksanakan. Kemana arah langkah Jokowi? Kami pasti mengikuti itu. Lalu sekarang ada yang bilang, ini adalah upaya rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi apa, Pak? Rekonsiliasi apa? Ini adalah upaya persatuan, merajut persatuan. Persatuan apa, Pak? Apa perlu kita rubah sila ketiga Pancasila menjadi persatuan para elit Republik Indonesia? Begitu. Saya pikir ini tidak logis. Ketika ada yang coba menjelaskan kepada rakyat, ke publik, bahwa ini adalah upaya persatuan untuk mengakhiri segala benturan. Oke, sekarang saya tanya kepada Pak Menteri Hukum. Pak Menteri Hukum kalau nggak salah kemarin yang bilang ini upaya mempersatukan. Apakah hari ini warga 16% dan 24% sudah berbaikan dengan kami? Warga 58%. Apakah mereka sudah berbaikan dengan kami, bermanis-manisan dengan kami? Tidak. Kami masih menjadi sasaran hujatan mereka. Mereka masih menghujat kami, membabi buta hingga hari ini. Lalu persatuan yang seperti apa yang Anda maksudkan? Persatuan model apa yang Anda maksudkan? Semestinya kami yang ekstrim. Semestinya kami yang bersuara. Semestinya kubu 16 dan 24% tahu malu. Semestinya mereka yang malu, yang berhak bersuara, yang berhak menyampaikan aspirasi dan mengklaim itu sebagai aspirasi rakyat adalah kami, bukan mereka. Lantas kenapa mereka yang kelihatan tidak tahu malu, tidak tahu diri? Kalian kalah, sudah dikasih hati, minta jantung, tapi masih se-ekstrim itu menghujat kami. Kalian memang dasar orang-orang yang tidak punya malu. Jadi kita kembali, persatuan seperti apa yang dimaksudkan oleh Menteri Hukum? Persatuan seperti apa?
persatuan rakyat atau persatuan para elit? Ini juga penting dijelaskan menurut saya. Nah, kemudian rekonsiliasi. Rekonsiliasi apa? Rekonsiliasi yang bagaimana? Momen rekonsiliasi adalah momen Pilpres 2024. Dan yang menggagas rekonsiliasi besar-besaran itu adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa rekonsiliasi itu penting bagi seorang Insinyur Haji Joko Widodo? Karena dia menyadari bahwa penting para negarawan, para elit bangsa ini bersatu, menyatukan energi, pikiran untuk sama-sama berpikir bagaimana membangun bangsa Indonesia menyongsong momen bonus demografi yang ada di depan kita. Jadi momen rekonsiliasi itu sudah lewat. Semestinya itu terjadi di momen Pilpres 2024. Apa dasar rekonsiliasi? Karena ada dendam politik di antara para negarawan ini, kodol para negarawan. Tapi saya tidak melihat citra negarawan pada sosok-sosok mantan pemimpin negara Republik Indonesia itu. Ada dendam politik Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, terhadap Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Kenapa? Karena Bapak SBY ketika itu dalam sebuah rapat dengan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri ketika itu, ketika Ibu Megawati bertanya, Pak SBY, adakah niat untuk maju jadi calon presiden? Pak SBY dengan mengangkat tangannya dan bersumpah, demi Allah, saya tidak ada niat. Lalu kemudian keluar dari rapat itu, beliau diam-diam mendukung Ibu Megawati Soekarno Putri dan memenangkan pertarungan Pilpres 2004. Ini menimbulkan sakit hati Ibu Megawati. Bahkan hingga saat ini, Ibu Megawati seperti belum bisa mengampuni, memaafkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Kemudian dari sisi Bapak Prabowo-nya, ada pula dendam politik terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri, merujuk kepada perjanjian Batu Tulis. Kemudian juga Jenderal Prabowo Subianto punya dendam terhadap Insinyur Haji Joko Widodo. Karena merujuk kepada perjanjian Batu Tulis antara Jenderal Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, maka momen Pilpres 2014 itu adalah jatahnya Prabowo Subianto. Tapi Ibu Megawati dianggap telah mengkhianati Jenderal Prabowo Subianto dengan mengusung majukan Insinyur Haji Joko Widodo. Ibu Megawati mengkhianati perjanjian Batu Tulis dengan Jenderal Prabowo Subianto. Kemudian Insinyur Haji Joko Widodo sudah berjanji kepada Jenderal Prabowo Subianto bahwa pada momen Pilpres nanti dia akan all out mendukung dan memenangkan Jenderal Prabowo Subianto. Kenapa Bapak Jokowi berjanji seperti itu kepada Bapak Prabowo? Karena Bapak Jokowi menyadari salah satu sosok yang juga berperan membesarkan nama Insinyur Haji Joko Widodo adalah Jenderal Prabowo Subianto. Melihat kepada jasa Jenderal Prabowo Subianto tersebut, dia lantas berjanji, Bapak Prabowo, pada momen Pilpres nanti, saya akan all out memenangkan Bapak. Tapi apa yang terjadi? Pada momen Pilpres 2014, Bapak Jokowi malah yang tampil menjadi rival Jenderal Prabowo Subianto. Jelas secara manusia, Jenderal Prabowo Subianto sakit hati, benci, dendam. Mungkin dengan kebesaran hatinya, dengan kelapangan dadanya, Jenderal Prabowo Subianto sudah membuka hati untuk memaafkan Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi saya rasa sebagai manusia, bekas-bekas rasa sakit itu masih terasa.
Nah, problem-problem inilah yang ingin diselesaikan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Itulah rekonsiliasi yang digagas oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Bagaimana caranya agar rekonsiliasi itu terjadi? Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, merancang agar momen Pilpres 2024 majukan Jenderal Prabowo Subianto sebagai calon presidennya dan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presidennya. Saya ulangi ya, inilah rekonsiliasi menurut gagasan Insinyur Haji Joko Widodo. Dengan memajukan Jenderal Prabowo Subianto sebagai calon presidennya dan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presidennya. Tapi rupa-rupanya ini membuat Ibu Megawati Soekarno Putri tersinggung. Dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, menentang gagasan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Mentang-mentang dia adalah ketum partai. Mentang-mentang Insinyur Haji Joko Widodo adalah kader partai PDIP. Sehingga kalau kita lihat dari sisi organisasi kepartaian, Insinyur Haji Joko Widodo lepas dia sebagai presiden adalah anak buahnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Lu anak buah kok mau ngatur-ngatur saya? Lu anak buah kok masa lu yang mau nyetel saya? Itu bukan kewenanganmu, itu bukan hakmu. Saya sebenarnya yang mesti menjadi penentu dari kebijakan dan keputusan. Ganjar Pranowo harus jadi calon presiden. Maka ketika Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri, diam-diam Ibu Megawati Soekarno Putri menginstruksikan agar Ganjar Pranowo diumumkan sebagai calon presiden usungan Partai PDI Perjuangan. Jadi gagasan rekonsiliasi yang sudah capek-capek dikondisikan oleh Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7 ini, digagalkan secara semena-mena oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang lebih lucu lagi, Pak Ganjar Pranowo juga dengan sombongnya menerima itu, bahkan baru saja diumumkan sebagai calon presiden usungan PDI Perjuangan, sudah merasa menjadi presiden. Dengan begitu sombongnya, dia mulai tabrak sana, tabrak sini. PSI ditabrak, PSI ku sopo. Masa aku dikasih ke PSI? YouTuber ditabrak. Capek-capek kuliah jadi sarjana, malah jadi YouTuber katanya. Lantas apa salahnya ketika rakyat mulai kehilangan simpatik? Kehilangan simpatik terhadap partai PDIP, kehilangan simpatik terhadap Ganjar Pranowo. Apa salahnya? Oke, kita kembali. Jadi itulah sebenarnya rekonsiliasi yang digagas oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Mendamaikan Megawati Soekarno Putri Susilo Bambang Yudhoyono, mendamaikan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto, mendamaikan dirinya sendiri Insinyur Haji Joko Widodo Prabowo Subianto. Dengan cara apa? Dengan cara memajukan Jenderal Prabowo Subianto calon presiden dan Ganjar Pranowo wakil presiden, calon wakil presiden. Tapi oleh karena gagasan tersebut telah gagal, sehingga Jenderal Prabowo Subianto harus capek-capek mencari calon wakil presiden pendampingnya. Harus capek-capek sendiri mencari siapa calon wakil presidennya. Benar yang saya katakan, benar yang saudara-saudara katakan. Tanpa Jokowi, tidak akan pernah ada ceritanya Jenderal Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Benar yang saya katakan, benar yang saudara-saudara katakan. Tanpa Gibran Rakabuming Raka, Jenderal Prabowo Subianto, tidak akan pernah ada ceritanya
duduk di singgasana Presiden Republik Indonesia. Itu adalah sebuah kebenaran. Tapi sebenarnya tanpa Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pun, ketika sudah kelihatan kecondongan Insinyur Haji Joko Widodo kepada Jenderal Prabowo Subianto, pasti menang. Jenderal Prabowo Subianto pasti memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Pasti. Mas Gibran Rakabuming Raka ketika itu bisa dikondisikan menjadi ketua tim pemenangan nasional. Bisa. Keterlibatan dia ada. Efek dia ada. Peran dan pengaruhnya. Bahkan hanya menjadi ketua tim pemenangan nasional. Bisa. Intinya bahwa ketika rakyat Indonesia yang mayoritasnya notabene pencinta Insinyur Haji Joko Widodo melihat kecenderungan Insinyur Haji Joko Widodo kepada Jenderal Prabowo Subianto, sudah pasti Jenderal Prabowo Subianto yang memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Tapi Jenderal Prabowo Subianto ketika itu, saya membaca, dia tidak sekedar ingin menang. Dia ingin menang besar. Dia ingin menang mutlak. Sehingga dia berpikir bagaimana caranya saya menang besar. Bagaimana caranya saya menang mutlak. Benar bahwa mungkin ada orang yang jauh lebih berpengalaman dari Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Yang jauh lebih tinggi kapasitas pendidikannya dari Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Benar. Tapi kita bicara nilai elektabilitas secara politik. Nilai elektoral secara politik. Oke, taruhlah yang menjadi pendamping Jenderal Prabowo Subianto adalah Rocky Gerung misalkan. Orang yang sok merasa paling pintar se-Republik Indonesia. Apakah dia memiliki nilai elektoral? Tingkat keterpilihan yang terukur? Tingkat keterpilihan yang meyakinkan bahwasanya dengan adanya dia di sisi Jenderal Prabowo Subianto akan bisa memenangkan pertarungan politik Pilpres 2024. Disitulah sebenarnya hitung-hitungan kalkulasi politiknya. Sehingga ketika Jenderal Prabowo Subianto ini mikir, dia dapatkan bahwa sosok yang apabila mendampinginya di momentum Pilpres 2024 akan mengalami menang besar adalah Gibran Rakabuming Raka. Sebelum dari itu sebenarnya ada sosok yang menjadi perantara antara Jenderal Prabowo Subianto ketika itu masih Menhan dan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ada orang yang menjadi perantara. It's okay. Konstitusi tidak mengizinkan 3 kali. Tapi kita bisa mensiasati ini, yaitu dengan cara Jenderal Prabowo Subianto menjadi calon presidennya dan Insinyur Haji Joko Widodo menjadi calon wakil presiden pendamping Jenderal Prabowo Subianto. Ada orang yang mencoba menjadi perantara antara Jenderal Prabowo Subianto dan Presiden ketika itu Insinyur Haji Widodo untuk mengkondisikan ini. Tapi Bapak Jokowi tegas menolak itu. Sehingga tidak ada alternatif lain yang lebih tepat menurut pikiran Jenderal Prabowo Subianto, yaitu dengan mengambil anaknya, Insinyur Haji Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Nah, coba mari kita amati. Mari kita bedah ini. Ketika Jenderal Prabowo Subianto merayu-rayu Gibran Rakabuming Raka 5 kali mendatangi Bapak Jokowi agar mau merestui anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Jenderal Prabowo Subianto. Terakhir, Bapak Jokowi mengatakan, tanyakan langsung kepada yang punya diri karena dia sudah dewasa. Di sini menjadi jelas bahwa yang membutuhkan Gibran Rakabuming Raka adalah Jenderal Prabowo Subianto. Dia yang butuh.
Tujuannya adalah agar dia bisa memperoleh tingkat elektoral yang tinggi untuk bisa menjamin dia menang besar. Itu tujuannya. Pertanyaan saya adalah, ketika Jenderal Prabowo Subianto yang membutuhkan Gibran, ketika Jenderal Prabowo Subianto yang mengejar-ngejar Gibran, ketika Jenderal Prabowo Subianto yang 5 kali berjumpa dengan Bapak Jokowi maupun yang terakhir dengan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka sendiri, yang bertanggung jawab untuk memuluskan jalannya Gibran Rakabuming Raka siapa? Siapa yang bertanggung jawab memuluskan jalannya? Karena ada faktor tertentu yang mana Gibran Rakabuming Raka secara konstitusi tidak memenuhi syarat. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk merintis jalan bagi Gibran Rakabuming Raka hingga akhirnya menjadi cawapres pendamping Jenderal Prabowo Subianto? Siapa yang merintis jalan? Mengkondisikan konstitusi, aturan calon presiden dan wakil presiden. Siapa yang mengkondisikan jalan itu? Siapa yang merintis jalan itu agar Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa mendampingi Jenderal Prabowo Subianto? Siapa? Dia yang punya kepentingan, dia yang punya kebutuhan, dia yang mengkondisikan itu. Jadi kalau hari ini misalkan kita membesar-besarkan bahwa ada konstitusi yang dilanggar, siapa yang langgar? Jenderal Prabowo Subianto yang langgar konstitusi. Dia yang butuh Gibran, dia yang mengkondisikan itu agar Gibran Rakabuming Raka bisa lolos untuk mendampingi dirinya. Jadi kalau hari ini ada yang harus kita maki-maki, Jenderal Prabowo Subianto yang harus kita maki-maki, bukan wapresnya. Bukan wapresnya yang kita tuding sebagai anak haram konstitusi. Tapi presidennya, Jenderal Prabowo Subiantonya, yang harus kita lihat sebagai orang yang telah memaksakan konstitusi agar Gibran Rakabuming Raka ini bisa mendampinginya di momentum Pilpres 2024. Demi ambisinya menang besar pada pertarungan tersebut. Sekarang kita kembali. Anda membutuhkan Gibran Rakabuming Raka. Anda mengejar-ngejar Gibran Rakabuming Raka. Anda memaksakan konstitusi, memaksakan peraturan presiden dan wakil presiden itu dirubah untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka demi ambisimu menang besar pada pertarungan Pilpres 2024. Tapi sekarang ketika wapresmu mulai dilanda gelora isu pemakzulan, Anda terkesan diam dan menikmati segala itu. Sosok macam apa Jenderal Prabowo Subianto? Anda mengejar-ngejar orang demi supaya Anda bisa menang besar. Anda memaksa Insinyur Haji Joko Widodo agar mau merestui anaknya mendampingi Anda demi ambisi Anda agar Anda bisa menang besar, menang mutlak. Lalu ketika Insinyur Haji Joko Widodo dituding menitipkan anaknya kepada Prabowo Subianto, Anda diam. Anda terkesan menikmati segala itu. Jenderal macam apa Anda ini? Saya heran dengan Jenderal Prabowo Subianto. Heran sekali. Kalau bicara nyali, kenapa malah lebih besar, lebih hebat nyali seorang tukang kayu Insinyur Haji Joko Widodo daripada seorang jenderal yang notabene adalah mantan komandan Jenderal Kopassus, mantan komandan pasukan elit Republik Indonesia, mantan komandan Jenderal Kopassus, pasukan khusus, pasukan elit negara Indonesia, termasuk yang ditakuti dan disegani oleh kemiliteran di negara-negara yang lain. Ternyata bicara nyali, masih lebih hebat nyali seorang tukang kayu bernama Insinyur Haji Joko Widodo dibandingkan nyali seorang Jenderal Prabowo Subianto. Nggak punya nyali menurut saya. Jadi dari segala gelagat politik ini, segala gelagat politik Jenderal Prabowo Subianto ini, saya melihat seakan-akan Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto, mengharapkan suatu kondisi pemerintahan non-oposisi.
Saya membacanya begitu. Saya melihat Jenderal Prabowo Subianto seakan-akan mengharapkan suatu kondisi pemerintahan non-oposisi. Dia tidak mau ada oposisi. Agar supaya apapun kebijakannya, apapun keputusannya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang mendemo dia. Dia berharap begitu. Dia maunya duduk manis di singgasana kursi Presiden Republik Indonesia dan membuat kebijakan apapun, keputusan apapun, semau-maunya, seenak-enaknya, tanpa ada gejolak kritik yang berarti. Seakan-akan dia mengharapkan kondisi pemerintahan seperti itu, yang bebas merdeka daripada oposisi. Sehingga segala daya upaya dia lakukan untuk bisa merangkul pihak-pihak yang berpotensi menjadi oposisi, kemudian merajut persatuan yang namanya persatuan para elit. Pertanyaannya, sepengecut itukah seorang jenderal yang notabene mantan komandan jenderal Kopassus? Seciut itukah nyali seorang jenderal Prabowo Subianto? Sekerdil itukah nyali seorang jenderal Prabowo Subianto? Saya pikir ini menjadi tanda tanya serius yang penting untuk dijawab oleh Tuan Presiden kita. Makanya saya tidak segan-segan, saya katakan, Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikan. Dia seorang pengecut yang sangat-sangat menjijikan. Dia tidak punya nyali menjadi seorang pemimpin yang berani menghadapi tantangan se-ekstrim apapun tantangan itu. Gak punya nyali. Apapun yang dikampanyekannya, omon-omon. Sehingga boleh kita juluki Jenderal Prabowo Subianto, Presiden omon-omon, Bapak omon-omon Republik Indonesia. Coba kita mengerucut, kita fokus bicara tentang amnesti dan abolisi. Belum pernah terjadi. Amnesti dan abolisi itu diberikan kepada terduga, tersangka, atau terpidana korupsi. Belum pernah ada ceritanya. Belum pernah ada sejarahnya. Maka ini yang terjadi di Republik Indonesia merupakan titik awal mula sejarah amnesti dan abolisi bagi tersangka atau bahkan sudah menjadi terpidana korupsi. Hebat sekali. Terlalu sangat hebat Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto. Jadi yang kemarin dia teriak, saya mendukung RUU perampasan aset koruptor. Omon-omon semata. Jadi yang kemarin dia katakan, saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Omon-omon belaka. Kosong. Nihil. Nggak ada nilainya. Dia bisa omong besar ketika berpidato. Dia bisa bermulut besar ketika dia berteriak. Kami tidak akan ragu-ragu. Kami akan tindak tegas. Siapapun yang korupsi, tidak pandang bulu. Kenapa? Karena korupsi ini adalah sebuah kejahatan luar biasa. Menghisap darah rakyat, menyedot darah rakyat katanya. Lantas apa yang kita lihat hari ini? Apa yang terjadi hari ini? Terlepas segala pro kontranya, bos, Tuan Presiden, terlepas segala pandangan, segala perbedaan pendapat yang terjadi terkait Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Kasus mereka sudah menjadi produk hukum. Sudah melalui proses hukum. Sudah diramu oleh kejaksaan. Sudah dimasak oleh hakim. Para majelis hakim. Sudah disediain di atas meja. Dihidangkan di atas meja. Ini keputusannya. Muncullah sang pahlawan bernama Jenderal Prabowo Subianto. Memang dia adalah pahlawan. Luar biasa sekali.
Tidak pernah orang membebaskan koruptor, terduga atau terpidana koruptor, dengan amnesti dan abolisi. Dan berani sekali dia mengeluarkan keputusan amnesti dan abolisi bagi tersangka atau bahkan terpidana korupsi. Ini sosok yang hebat. Dia memang pemberani. Dia memang jenderal yang sangat hebat. Hebat menjilat ludahnya sendiri. Jadi bukan sekedar presiden omon-omon, bukan sekedar bapak omon-omon Republik Indonesia. Dia juga bapak segala penjilat ludah sendiri. Silakan Anda bilang termul. Prabowo bukan milik Anda. Kami yang memenangkan dia, bukan Anda. Tahu malu kan Anda? Semestinya Anda tahu malu. Anda warga 16%, warga 24%. Semestinya Anda tahu malu. Ataukah Anda warga Gerindra? Anda juga harus tahu malu. Kenapa? Berkali-kali kalian mengusung jagoan Jenderal Prabowo Subianto. Nggak ada hasil. Nihil, kosong. Nggak ada gunanya. Jenderal Prabowo Subianto baru bisa menjadi presiden ketika yang mendukung dia adalah para pendukung dan pencinta Insinyur Haji Joko Widodo. Militansi kami sudah teruji. Kami tidak pernah mengeluh bahwa ini tidak ada anggaran, ini tidak ada logistik dan lain sebagainya. Kami tidak pernah mengeluh itu. Kami rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta kami demi memenangkan orang yang kami jagokan. Itu terbukti 2 periode kami memenangkan Insinyur Haji Joko Widodo, dan 2024 kami memenangkan Prabowo Gibran. Jadi meskipun Anda adalah warga Gerindra, Anda tidak punya apa-apa, saya kasih tahu Anda. Kalau bukan kami yang Anda hujat termul itu, kalau bukan kami, Jenderal Prabowo Subianto tidak akan pernah ada ceritanya jadi Presiden Republik Indonesia. Semestinya Anda tahu diri. Semestinya Anda hujat diri sendiri. Semestinya Anda sadar diri bahwa betapa tidak berharganya perjuangan kampanye kalian 2014-2019. Baru terjadi di 2024 ketika Jenderal Prabowo Subianto diperjuangkan oleh termul. Jadilah dia Presiden Republik Indonesia. Saat ini duduk manis di singgasana kursi Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau Anda, sekali lagi kalau warga Gerindra yang juga ikut-ikutan melancarkan segala hujatan, termul. Tanpa termul, jagoanmu tidak jadi presiden. Saya kaget ketika ternyata ada simpatisan Gerindra juga ikut-ikutan menghujat kami dengan istilah termul. Heran saya. Terlalu sangat heran. Saya kaget ketika mengetahui bahwa ada juga simpatisan Gerindra ikut-ikutan. Jadi saya heran sekali. Kenapa kalian ini? Para simpatisan Gerindra. Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan kalian? Ada apa sebenarnya dengan kalian? Ya. Oke, saya kembali kepada rekonsiliasi. Jadi seperti itulah rekonsiliasi yang digagas oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, kalau kita mundur, kita coba review kembali momen debat Capres-Cawapres di 2019. Ketika itu, Pak Jokowi mengatakan, Bapak Prabowo, saya suka bersepeda. Ketika rantainya putus, saya harus berupaya untuk menyambungnya kembali. Percayalah Bapak Prabowo, bahwa tali silaturahim, tali persahabatan antara kita tidak akan pernah putus. Meskipun kita menjadi rival dalam pertarungan politik ini. Dan itu dibuktikan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Yaitu dengan condong mendukung Jenderal Prabowo Subianto. Yaitu dengan menggagas rekonsiliasi. Agar terjadi momentum maaf-maafan Megawati Soekarno Putri Susilo Bambang Yudhoyono, maaf-maafan Megawati Soekarno Putri Jenderal Prabowo Subianto, maaf-maafan
Insinyur Haji Joko Widodo, Jenderal Prabowo Subianto. Ternyata itu gagal. Sehingga kemarin di Unpacking Podcast saya katakan, Gibran Raka Buming Raka adalah korban ambisi Jenderal Prabowo Subianto. Itu fakta. Dia adalah korban ambisi Jenderal Prabowo Subianto. Tapi ketika wakil presidennya dihujat, ketika wakil presidennya dimaki-maki, ketika wakil presidennya digempur dengan gelora isu pemakzulan, Jenderal Prabowo Subianto terkesan bersantai menikmati itu semua. Hebat sekali. Hebat. Dia memang seorang jenderal yang sangat-sangat hebat. Nah, saat ini mendekati kubu oposisi. Katanya untuk rekonsiliasi. Momen rekonsiliasi sudah lewat, Pak. Tuan Presiden Jenderal Prabowo Subianto, momen rekonsiliasi sudah lewat. Sekarang saatnya Anda bekerja, Tuan Presiden. Sekarang saatnya Anda membuktikan segala yang Anda kampanyekan, yang Anda janjikan kepada rakyat Indonesia. Bukan lagi saatnya Anda lobby sana, lobby sini. Bukan lagi saatnya Anda mengupayakan rekonsiliasi. Kalau Megawati Soekarno Putri mendukung rekonsiliasi, tentu saja gagasan Jenderal Prabowo Subianto calon presiden, Ganjar Pranowo calon wakil presiden, itu sudah terjadi. Sekiranya Megawati Soekarno Putri memang menginginkan rekonsiliasi, tentu saja yang jadi Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Jenderal Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai wakilnya. Tentu saja itu sudah terjadi. Tapi mereka tidak mendukung gagasan rekonsiliasi tersebut. Jadi bagi saya, bicara rekonsiliasi, ini bukan lagi saatnya bicara rekonsiliasi. Ini saatnya Anda kerja, Presiden, Tuan Presiden. Ini saatnya Anda kerja. Membuktikan kepada rakyat segala janji-janji manismu. Membuktikan kepada rakyat segala gagasan yang Anda janjikan pada kampanye-kampanye politik Anda. Ini saatnya Anda mengeksekusi segala kampanye-kampanye Anda itu. Bukan malah sibuk melakukan lobby-lobby politik yang akhirnya malah melukai hati sanubari para pendukung Anda dan juga mayoritas rakyat Indonesia. Anda ingin merangkul segelintir elit, lantas yang Anda lukai adalah hati mayoritas rakyat Indonesia. Betapa hebat, tega, dan kejam Anda, Tuan Presiden. Dan tak tanggung-tanggung, yang Anda labrak, yang Anda mentahkan saat ini adalah RUU perampasan aset koruptor. Dengan dikeluarkannya keputusan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, maka pupuslah sudah, berakhirlah sudah segala upaya untuk mengesahkan RUU perampasan aset koruptor menjadi undang-undang. Padahal ini merupakan salah satu titipan Insinyur Haji Joko Widodo terhadap Jenderal Prabowo Subianto. Dititip. Sudah berkali-kali masuk prolegnas DPR. Tapi tidak lolos-lolos juga. Kenapa? Karena lobbynya bukan di DPR. Lobbynya harus kepada para bos partai. Begitulah kata Pak Bambang Pacul. Nah, Insinyur Haji Joko Widodo ketika menjabat Presiden Republik Indonesia, dia adalah kader partai. Bosnya adalah Megawati. Memang sulit. Jadi RUU perampasan aset koruptor ini mengalami kesulitan untuk kemudian muncul sebagai undang-undang, menjadi payung hukum bagi institusi penegak hukum untuk bisa dengan berani merampas harta kekayaan hasil rampokan para koruptor untuk kemudian dikembalikan kepada negara. Sulit. Karena Insinyur Haji Joko Widodo itu kader partai. Di atas dia ada bos yang bernama Megawati. Makanya ini sulit lolos di DPR.
Begitu ceritanya. Nah, ketika momen transisi kekuasaan, Bapak Jokowi menyerahkan ini. Bapak Prabowo, ini RUU perampasan aset koruptor. Maaf, saya tidak berhasil. Karena saya adalah kader partai. Anda bukan kader partai. Anda punya kewenangan, punya kuasa penuh. Anda bisa meloloskan ini. Sukseskan ini, Bapak Prabowo, dan bawa negara Republik Indonesia memasuki era kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Itu pesan, titipan yang diberikan oleh Insinyur Haji Joko Widodo kepada Jenderal Prabowo Subianto. Lalu apa yang terjadi hari ini? Kenapa kita optimis bahwa RUU perampasan aset koruptor itu adalah kunci kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia? Kenapa kita seoptimis itu? Coba mari kita renungkan bersama-sama. Kemarin Kejaksaan Agung membongkar indikasi korupsi di salah satu unsur BUMN yang nominal dugaan korupsinya antara 1.000 hingga 1.500 triliun. Tuan Presiden, indikasi korupsinya nominalnya antara 1.000 hingga 1.500. Bayangkan kalau di semua BUMN, ada berapa ratus BUMN, semuanya ada indikasi korupsi 1.000 sampai 1.500 triliun. Bayangkan kalau di kementerian-kementerian ada begitu banyak kementerian, terdapat indikasi yang sama. Korupsi 1.000 hingga 1.500 triliun. Belum lagi lembaga, ada berapa banyak lembaga negara. Terdapat indikasi korupsi yang sama nominalnya. 1.000 hingga 1.500 triliun. Dan bayangkan, ketika itu semua dirampas oleh negara. Apa negara Republik Indonesia ini tidak tiba-tiba muncul sebagai negara superpower? Negara yang terkenal kaya raya di muka bumi ini. Apakah tidak bisa terjadi seperti itu, saudara-saudara? Maka kita optimis bahwa RUU perampasan aset koruptor merupakan kunci kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Maka ini harus kita perjuangkan. Tapi jika hari ini Tuan Presiden kita melakukan hal lain yang mana bentrok dengan perjuangan pengesahan RUU perampasan aset koruptor, maka sebagai rakyat kita harus menyatakan perlawanan terhadap Tuan Presiden kita. Kita harus melawan. Tidak bisa diam. Demi kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa negara Republik Indonesia, saya Kristianto Yen Oni menyatakan perlawanan terhadap Tuan Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Saya Kristianto Yen Oni. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Mohon maaf, di TikTok saya tidak izinkan naik. Ada waktu yang lain saya izinkan naik untuk kita bersua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Salve, Om Santi Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI, hormat untuk semuanya. Bravo.